Nggak terasa nih Opsiana Podcast sudah mau 4 tahun aja. Kira-kira apa rahasianya agar Opsiana Podcast itu bisa terus konsisten sampai sekarang? Jawabannya ya karena gue pakai Anchor, aplikasi yang memudahkan gue buat nge-podcast, sehingga gue bisa nge-podcast kapan aja dan di mana aja. Tinggal rekam, edit, dan upload semuanya itu udah di satu aplikasi. Oleh karena itu kalian cobain juga pakai Anchor untuk bikin podcast original milik kalian. Sekarang itu banyak banget sosmed ya yang mulai mengikuti atau bisa dibilang meniru TikTok dari segi fitur. Terlebih fitur short vertical videonya yang bisa dibilang sampai saat ini masih menjadi salah satu andalan dari TikTok. Awalnya sih gue pikir sosial media aja yang ngelakuin hal ini. Tapi ternyata aplikasi-aplikasi lain yang di luar dari sosial media pun mulai mengikuti fitur ini. Mereka mulai memasukkan fitur-fitur sosial ke dalam aplikasi mereka. Sebenarnya hal ini cukup lumrah sih, apalagi di dunia teknologi ya, di mana ada fitur yang cukup menarik dari kompetitor, tinggal kita adopsi aja ke aplikasi kita dan disesuaikan dengan segmentasi dari pengguna aplikasi kita. Gue inget banget sih hal ini dari pengalaman gue sendiri. Mulai kejadian itu di Instagram yang meniru fitur story-nya dari Snapchat. Pas itu Snapchat cukup naik daun dengan mengeluarkan fitur story di mana kalian bisa bikin status dan status itu hilang setelah 24 jam. Dan Instagram mulai meniru fitur story tersebut. Dan ternyata orang-orang banyak yang berpindah ke Instagram. Kemudian tidak lama dari situ mulai muncul sebuah fitur live streaming yang dipopulerkan oleh beberapa platform ya saat itu. Tapi yang cukup gue ingat adalah Periscope. Nah, untuk Periscope sendiri ini bisa dibilang live streamnya memang dari aplikasi mereka, tapi kebanyakan orang-orang itu share dari Twitter mereka. Kemudian tidak lama dari Twitter itu bisa nge-embed dari Periscope kalau nggak salah. Jadi kita itu kesannya kayak live stream di Twitter, tapi pas kita klik linknya nanti terkoneksi ke Periscope. Fitur ini cukup menarik ya karena kita itu bisa ngomong langsung dengan idola kita melalui kolom komentar tersebut, dan idola kita itu bisa ngebaca komentar yang udah kita kirim juga. Jadi ada interaksi di sana. Dan fitur ini memang cukup booming dan kemudian ditiru oleh Instagram lagi. Gue inget sih dulu pas pertama kali dikeluarin live stream itu lumayan banyak masalah dan ada bugnya gitu, dan itu wajar aja karena mereka itu masih tahap uji coba juga. Tapi hal tersebut tidak mengurangi minat orang untuk menggunakan fitur tersebut, dan akhirnya fitur itu terus diimprove dan seperti sekarang aja. Setelah itu YouTube mulai naik di permukaan, dan sebenarnya YouTube itu kan bukan aplikasi sosial media ya, aplikasi untuk menonton video sebenarnya. Dan dari situ Instagram mulai ngeluarin IGTV. Tapi sayangnya hal ini bisa dibilang tidak terlalu berhasil karena formatnya itu udah vertikal. Meskipun kita tahu bahwa sekarang itu orang lebih suka nonton video dalam bentuk vertikal, tapi saat itu kan belum masanya dan orang tidak terbiasa. Lalu dari situ sempatlah ada masa jenjang yang bisa dibilang nggak begitu banyak fitur-fitur inovatif dikeluarkan di sosial media yang ditiru. Palingan ya kayak Twitter dan juga Facebook tuh yang mulai meniru fitur stories yang sebenarnya dipopulerkan oleh Snapchat kan. Lalu muncullah TikTok. Nah, TikTok ini bisa dibilang cukup keren juga ya munculnya, karena bisa langsung menggait orang-orang untuk membuat video singkat dalam format yang vertikal. Di luar dari banyak kontroversi dari TikTok dan juga masalah-masalah yang ada, ternyata fitur short vertical videonya itu menjadi booming sampai saat ini, dan akhirnya mulai ditiru oleh berbagai sosial media seperti Instagram, YouTube, dan juga bahkan salah satu marketplace yang ternama itu Shopee juga meniru fitur ini. Bahkan ada beberapa perusahaan baru yang meniru TikTok ya, benar-benar meniru dari segi fitur short vertical videonya sebagai fitur utama mereka. Tapi ya, ada sedikit perbedaan yang dilakukan oleh TikTok ini dibandingkan dengan pendahulunya itu yang setelah ditiru itu malah drop.
di mana TikTok itu berhasil berinovasi. Sebenarnya bukan berinovasi sih, tapi lebih ke meniru fitur-fitur yang udah berhasil diterapkan oleh sosial media yang existing. Dan mereka itu berhasil utilize potensi dari fitur tersebut, sehingga kesannya itu meniru tapi tetap bisa menarik dari segmentasi yang berbeda, sehingga fitur tersebut berkembang dan menjadi salah satu fitur unggulan mereka. Akibatnya TikTok itu tetap bisa bersaing dengan sosial media yang udah lebih populer terlebih dahulu dibandingkan dia, bahkan dengan fitur yang menyerupai pula. Mungkin dari sini kita bisa melihat bahwa ternyata mau bagaimanapun ya sosial media itu berinovasi, pada akhirnya dia akan memiliki fitur-fitur yang tidak jauh berbeda dengan mengimplementasi inovasi-inovasi yang dilakukan oleh perusahaan lain. Karena balik lagi ya, sosial media itu adalah platform untuk bersosialisasi tujuan utamanya, sehingga kalau seandainya fiturnya itu aja, akan ada kecenderungan untuk para user itu bosan berinteraksi di sana. Ketika user itu merasa bosan, mereka cenderung akan mencari sesuatu yang baru di luar dari aplikasi tersebut. Makanya ketika ada inovasi, kadang-kadang usernya itu pindah ke sana kan. Nah, tujuan dari sosial media yang existing itu untuk meniru fitur tersebut adalah salah satunya untuk menggait kembali user yang tadi kabur agar mereka itu tidak terlalu attach dengan aplikasi yang barunya. Karena ya kalau udah attach banget sama aplikasi yang baru, kemungkinan user itu mau kembali menjadi sangat sulit. Makanya jangan heran kalau seandainya mereka itu meniru fitur yang baru, bisa dibilang fitur baru itu belum begitu sempurna, tapi mereka udah rilis aja. Tujuannya ya untuk memberikan efek kejutan sehingga usernya itu balik dulu aja gitu. Dan hal seperti inilah yang bisa dibilang mulai disadari oleh aplikasi-aplikasi atau perusahaan di luar dari sosial media, di mana dengan adanya interaksi manusia di dalam aplikasinya akan terlihat lebih hidup. Makanya aplikasi-aplikasi dari perusahaan non-sosial media akhirnya mulai memasukkan fitur sosial ke dalam aplikasi mereka. Jadi ya gue gak heran sih kedepannya nanti kita itu akan melihat banyak brand-brand yang punya aplikasi sendiri tapi fiturnya itu bakalan mirip-mirip. Ya namanya juga mereka berusaha mencari profit kan. Gue rasa kedepannya nanti pun hal ini atau praktik ini akan terus berlanjut dan akan banyak sosial media baru bermunculan, dan ada sosial media yang existing itu bisa bertahan, ada juga yang mungkin bakal hilang. So kita terus pantau aja karena kita kan sebagai user tinggal pakai aja. Tapi jujur gue cukup exciting sih untuk melihat inovasi-inovasi baru apa yang akan ada di masa depan nanti. Kalau kalian gimana? Apa kalian se-exciting itu juga? Kalau iya, well, ayo kita tunggu bareng-bareng aja deh.